luar biasa dan juga apa? Allahu Akbar. Baik. Terus kalian yang berbahagia, yang kedua apa tadi? Setelah yang pertama vision, yang kedua action. Ya. Yang ketiga action dan keempat collaboration. Kan? Yang pertama vision, yang kedua action, ketiga dan collaboration. Baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, visi ini adalah merupakan gambaran yang sangat-sangat jelas kalau dia bisa memasukkan ke dalam dirinya. Sehingga jadi sebagaimana saya katakan, ketika orang tidak jelas visinya, bagaikan tadi kalau mau dari rumah mau berangkat ke sini, ada tadi yang kesasar, ada yang kesasar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga ketika kita berbicara tentang vision, gambaran masa depan yang kita inginkan, kita bukan hanya berbicara masalah apa? Uang melimpah. Karena itu sangat-sangat relatif. Dan uang gampang sekali berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Tapi kita berbicara tentang gambaran yang jelas yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membedah atau membongkar mungkin yang selama ini kita memiliki visi, tetapi hanya visi jangka yang sangat pendek, sehari 2 hari, setahun 2 tahun, 10 atau 20 tahun. Saya maaf mau nanya, biasanya kalau orang tua nanya ke anak itu ada pertanyaan, Le, ya besok pengen jadi opo, begitu ya biasanya. Nah, besok pengen jadi apa? Pertanyaan begitu arahnya biasanya mau apa? Orang tuanya itu ingin anaknya menjawab apa biasanya? Ya? Kerjaan, profesi, ya. Saya kepingin jadi pilot, saya kepingin jadi dokter, saya kepingin jadi polisi, dan seterusnya. Begitu ya? Biasanya begitu. Ada nggak yang nanya begini? Do, begitu ya? Le atau do ya? Do. Kamu. Iya lupa ya. Ada saudara kita yang di timur yang datang dari jauh. Ya. Itu le do com begitu. Nanti di akhirat kamu kepingin seperti apa? Ada nggak orang tua yang nanya begini? Pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar nggak? Ya, sedikit. Masih dengar lumayan. Aplaus untuk saudara kita. Ya. Masih yang namanya Mas Abdul ya. Aplaus untuk Mas Abdul. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa berbicara tentang vision ini bukan sekedar berbicara tentang materi. Dan terus kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah." Inilah visi yang kita inginkan. Visi yang harus kita tulis, visi yang harus kita tancapkan di dalam pikiran, perasaan, dan kalbu kita, yang pada gilirannya bisa mendrive, menyetir kehidupan kita. Yaitu wabtaghi fima ataqallah darul akhir. Visi yang pertama kali yang harus jelas kita inginkan, dan kalau perlu kita tulis, kita resolusikan, kita ungkapkan kepada orang-orang terdekat adalah kita nanti di akhirat ingin seperti apa. Terus sarananya apa? Kata Allah, fima ataqallah. Sarananya benar-benar telah disediakan oleh Allah terhadap diri kalian. Ataqallah itu apa saja yang telah Allah berikan kepadamu. Dan kaidahnya, kalau saya mau nanya, kalau pabrik sebuah mobil, begitu ya, pabrik mobil, kemudian dia mengeluarkan produk, lalu biasanya ada buku panduan, ya, ada buku panduan.
Setelah disebar ke pasar ke berbagai negara, biasanya di berbagai negara itu dibuka untuk keperluan suku cadang apa enggak? Ya, diperlukan. Apa? Dibuka, disediakan. Betul ya? Betul. Sehingga ketika ada perlu untuk servis dan seterusnya, spare part-nya kalau memerlukan pasti tersedia. Itu pabrik mobil. Dan saudara sekalian yang berbahagia, ini kita berbicara tentang pabrik alam semesta, pencipta alam semesta, Sang Maha Pencipta. Ketika Allah atau Tuhan kita memberikan kepada kita tujuan yang jelas, Anda ini hendaknya menulis tujuan kehidupan Anda di akhirat. Demikian juga nanti kehidupan di dunia. Nah, ketika Allah perintahkan seperti itu, Allah menyediakan atau enggak sarana-sarana untuk bisa mencapai itu? Pertanyaan saya, menyediakan atau tidak? Pasti menyediakan. Dan tentu persediaannya genuine, spare-nya pasti sangat genuine, ya kan? Sangat usual, sangat bisa dipakai, pasti pas kalau caranya benar. Kemudian juga dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Penciptanya. Inilah kita berbicara visi. Di ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa visi yang kita inginkan, visi yang seharusnya kita tuliskan, kita tancapkan di dalam diri itu adalah visi akhirat yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta kita. Dan bersamaan dengan itu, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana-sarana yang komplit, yang cukup untuk bisa mencapai visi tersebut. Kemudian juga ditegaskan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian melupakan kehidupan dunia. Karena apa? Karena tercapainya visi akhirat Anda itu sangat ditentukan oleh bagaimana Anda mengelola potensi yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa di dalam kehidupan di dunia. Demikian juga saudara sekalian, Sang Nabi memberikan contoh kepada kita visi, mengajarkan visi yang luar biasa. Di dalam Islam, yang namanya visi itu mirip dengan niat. Dan seseorang dalam